Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini Bu Risa lagi ada di studio foto mau melakukan pemotretan. Sambil kita belajar mengenai dilatasi. Yuk ikuti kegiatannya. Nah, gimana nih gayanya? Udah oke belum? Siap ya? 1, 2. Nah, ini dia hasil fotonya. Ibu cetak dalam 3 ukuran. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan besar. Semua memiliki bentuk sama dan proporsi gambarnya sama. Hanya ukurannya saja yang berbeda. Seperti contoh hasil foto tadi, di dalam matematika juga ada pembesaran dan pengecilan. Dan dibahas di dalam dilatasi atau perkalian. Dalam dilatasi ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pusat dilatasinya. Pusat dilatasi itu bisa terletak di tengah, di tepi, ataupun di luar objek. Yang kedua adalah faktor skala. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Jika faktor skalanya kita tulis dalam huruf K, itu lebih dari 1, maka dilatasi termasuk pembesaran. Jika K-nya atau faktor skalanya antara 0 dan 1, maka proses dilatasinya adalah termasuk pengecilan. Sekarang kita perhatikan ilustrasi foto berikut. Memiliki panjang 6 cm dan lebarnya 8 cm. Kita akan mencetak foto ini menjadi 2 kali lebih besar dari ukuran semula, sehingga panjangnya kita kalikan 2 menjadi 12 cm, dan lebarnya pun kita kalikan dengan 2 menjadi 16 cm. Ini dia hasil foto yang sudah dicetak 2 kali lebih besar dari ukuran semula. Jadi bentuknya sama, gambarnya pun proporsional. Sekarang kita lakukan kegiatan dilatasi pada bidang koordinat kartesius. Langsung ke contoh ya. Tentukan bayangan foto ABCD berikut dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2, 1/2, dan negatif 1. Nah, ini dia titik koordinatnya. Yang pertama, kita akan melakukan dilatasi dengan faktor skala 2. Caranya mengalihkan setiap titik koordinat dengan angka 2. Untuk A aksen tetap sama 0,0, untuk B 6 dikali 2 dan 0 dikali 2 menjadi B aksennya 12,0. Untuk C-nya 6 dikali 2 dan 8 dikali 2 menghasilkan C aksen 12,16. Untuk D-nya 0 dikali 2, 8 dikali 2 sehingga D aksennya 0,16. Gambarnya membesar ya. Sekarang kita akan melakukan dilatasi dengan faktor skala 1/2. Caranya sama seperti yang tadi, kita kalikan setiap titik koordinatnya dengan 1/2. Untuk A aksen tetap 0,0, untuk B aksen menjadi 6 dikali 1/2 itu kan sama dengan 6 dibagi 2, menjadi 3,0. Untuk C aksennya menjadi 3,4 dan D-nya menjadi 0,4. Gambarnya mengecil. Nah, untuk yang ketiga, kita akan melakukan dilatasi dengan faktor skala negatif 1. Sama, caranya juga dikalikan dengan negatif 1. Untuk A aksen tetap 0,0, untuk B aksennya menjadi negatif 6,0, untuk C aksen menjadi negatif 6,8, dan D aksennya menjadi 0,8. Nah, gambarnya menjadi terbalik arahnya. Nah, sekarang kita perhatikan 2 gambar yang di atas. Jika diketahui gambar awal dan gambar hasil bayangan dilatasinya, tapi kita tidak mengetahui faktor skalanya. Nah, caranya bagaimana? Mudah saja, kita tinggal membagi setiap titik koordinat A aksen dengan A. Untuk 0,0 tetap hasilnya 0,0.
Untuk B aksen 12 dibagi 6 hasilnya 2. Untuk C aksen dibagi C 12 dibagi 6, 16 dibagi 8 hasilnya 2. Untuk D aksen 0,16 dibagi 0,8 menghasilkan 2. Sehingga disimpulkan bahwa faktor skalanya yaitu 2. Untuk dua gambar yang di bawah, ini juga sama gambarnya tetapi mengecil. Nah, kita akan mencari faktor skalanya. Caranya sama, yaitu membagi setiap titik koordinat A aksen dengan A. Untuk 0,0 tetap sama. B aksen dibagi B itu 3 dibagi 6, hasilnya 1/2. Untuk C aksen dibagi C 3/6, 4/8, hasilnya 1/2. Untuk D aksen dan D 0 dibagi 0 dan 4 dibagi 8 hasilnya untuk 0 tetap 0, untuk 4/8 hasilnya 1/2, sehingga disimpulkan faktor skalanya yaitu 1/2 atau 0,5. Dari kegiatan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dilatasi merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala K. Kita dapat merumuskan untuk titik Px, Y dengan skala K dan pusat 0,0, P aksennya menghasilkan K dikali X dan K dikali Y. Jadi kita hanya mengalihkan faktor skalanya dengan titik koordinat X dan Y-nya. Jika Px, Y kita dilatasi dengan skala K dengan pusat bukan di 0,0 tapi di A, B, menghasilkan P aksen dengan rumus berikut. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kita ke latihan soal. Soal nomor 1, kalian tinggal memilih jawabannya A, B, C, atau D. Jika segitiga warna merah merupakan hasil dilatasi segitiga warna biru, maka tentukan faktor skala yang tepat. Caranya sama dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Untuk soal nomor 2, ini kalian gambar dalam buku berpetak. Tentukan bayangan hasil dilatasi segitiga ABC dengan titik koordinat A 1,1, B 1,4, C 3,1 dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2 dan negatif 2. Nah, digambar ya. Demikian materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Ibu. Nah, sekarang Ibu mau lakukan pemotretan lagi yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.